Jadi intinya sekarang kita hanya jalan-jalan pagi, menikmati matahari pagi, dan mengambil ibrah. Tempat Bapak dan Ibu sekalian, di belakang saya sudah terlihat sebuah kebun yang sekarang saya tidak tahu ini sekarang lagi direnov. Hijau sekali. Bangunan ini ada sebuah kebun yang dilestarikan dari masa zaman ke zaman. Timbul pertanyaan, kenapa ini nggak jadi hotel kayak yang lain-lain? Kenapa sengaja dikosongkan seperti ini? Karena ini adalah tempat yang sangat bersejarah sekali. Disinilah Nabi SAW didik generasi umatnya selama kurang lebih 100 tahun. Hijrah dari kota Mekah pada usia yang ke-40 datang ke kota Madinah mendidik kekuatan kaum muslimin yang pertama, maka tidak mengherankan kalau banyak sekali tempat-tempat bersejarah di sekitar Masjid Nabawi. Bahkan di Masjid Nabawi juga ada kayak sumurnya misalnya. Atau nanti kita akan berziarah ke Raudhah dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu tempat yang sangat bersejarah. Tapi sebelum saya menjelaskan tempat ini, ada baiknya kita merenungkan kembali bagaimana detik-detik wafatnya Rasul. Kenapa? Karena ketika wafatnya Rasul, diangkatlah Abu Bakar sebagai khalifah. Disinilah Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah pengganti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum kita sampai ke situ, ada baiknya kita menjelaskan tentang detik-detik wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling kita cintai di muka bumi. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sempurna keimanan di antara seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, daripada bapaknya, daripada ibunya, daripada anaknya, daripada sekalian umat manusia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling kita cintai di muka bumi ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala pastinya, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya, subhanallah, menghadapi sakratul maut yang begitu dahsyat. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya ada pesan yang mungkin ya perlu kita renungkan bersama-sama. Ketika sakit dan demam yang sangat tinggi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya untuk apa? Sholat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, asallan nas. Lagi sakit nih, lagi demam tinggi. Kemudian bertanya, apakah orang-orang di sana sudah sholat? Karena ketika itu sedang sholat isya, ya. Dan kaum muslimin ketika itu menunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sakit, berharap beliau menjadi imam seperti biasa. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, la hum yantadhirunak. Orang-orang belum sholat wahai Rasul, mereka menunggu engkau. Nabi mengambil air wudhunya, bangkit, berusaha keluar dari pintu, pingsan. Ketika pingsan dibawa lagi ke dipannya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika siuman, yang ditanya lagi yang pertama kali keluar dari lisannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Sholat lagi. Ditanya lagi, asalan nas. Orang-orang udah sholat belum? Yang nungguin saya itu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama di kota Madinah selalu menjadi imam di Masjid Nabawi. Beliau seorang Rasul, seorang pemimpin, ya. Kemudian kata Aisyah, la hum yantadhirunak. Ditunda wahai Rasul. Kita masih menunggu engkau sampai engkau mengimami kami. Nabi ngambil lagi air wudhunya, berusaha bangkit lagi dari dipannya. Sampai di depan pintu, mau masuk Masjid Nabawi, jatuh lagi, pingsan lagi. Diangkat lagi ke dipannya. Ketika siuman, nanya lagi, asalan nas. Apakah orang-orang sudah sholat? Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu peduli dengan sholat, ya. Begitu peduli dengan sholat. Ini perlu kita renungkan bersama-sama. Apalagi kita sekarang berada di tanah suci yang pahala sholatnya berkali-kali lipat. Di Nabawi 1000 kali lipat, di Masjidil Haram 100.000. Dalam kondisi yang sangat sakit, Rasulullah mengkhawatirkan umatnya apa udah sholat apa belum. Ya, maka silahkan ya diambil hikmah dan pelajaran yang sebesar-besarnya. Ketika Nabi SAW paham bahwa beliau tidak bisa mengimami, beliau memerintahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika itu, Pak, agar menjadi imam. Kata Aisyah, wahai Rasul, Abu Bakar itu rajulun rafiq, mudah sekali tersentuh hatinya ketika membaca ayat Al-Quran. Beka, gampang nangis, cengeng. Kalaulah sekiranya engkau mengutus orang lain selain Abu Bakar menjadi imam menggantikan engkau. Karena beliau kalau jadi imam pasti nangis.
nggak kuat, apalagi Nabi SAW sedang sakit, mudah sekali tersentuh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kata Rasul, tidak, perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Ini nanti akan menjadi clue atau menjadi petunjuk juga, ya, bahwasanya yang akan menggantikan Rasul itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Aisyah mengatakan lagi, kalau yang lain gimana wahai Rasul? Tidak, perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Maka menjadilah imam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Kemudian subhanallah, Rasulullah SAW di akhir hayatnya, ketika di penghujung hayatnya, Nabi SAW meminta air bejana, ya. Kemudian membasuh wajahnya yang ketika itu sangat demam tinggi. Kemudian mengatakan, ilar rafiqil a'la inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya dalam sakaratul maut itu ada rasa sakit yang begitu dahsyat. Ini Nabi, Pak. Nabi SAW, Rasul, Pak, yang maksum, yang gak ada dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan rasa sakit ketika sakaratul maut di penghujung usianya. Ila rafiqil a'la, kata Nabi SAW, insyaallah saya akan menuju rafiqul a'la. Rafiqul a'la adalah surga yang memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, sebagaimana ayatnya, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Khusus surga yang dikhususkan untuk mereka-mereka yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Maka wafatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, semua orang yang ada di kota Madinah berkabung, berduka, sampai-sampai Umar bin Khattab tidak terima dengan wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, barang siapa yang mengatakan Muhammad sudah mati sini, saya nggak percaya, saya penggal kepalanya, saya potong lidahnya. Umar karena merasa kenyataan itu terlalu sakit untuk beliau, seakan-akan itu bukan sebuah kenyataan yang harus dihadapi oleh kaum muslimin. Orang yang sangat mereka cintai pada waktu itu wafat. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menenangkan Umar bin Khattab sambil mengatakan, wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala a'qabikum. Muhammad itu sama seperti rasul-rasul yang diutus sebelumnya, dia akan diwafatkan. Apakah ketika Rasul Muhammad wafat atau terbunuh, engkau murtad, berpaling dari agama engkau? Kata Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian membacakan lagi ayat, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wafat, engkau akan diwafatkan wahai Muhammad, ya. Kemudian ketika itu Umar bin Khattab sadar, ya, bahwasannya ayat-ayat yang menjelaskan tentang wafatnya Rasul itu sudah ada, sudah dibaca, sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu Abu Bakar dan Umar bin Khattab juga menangis, semua penduduk kota Madinah menangis dan bersedih. Nah, timbullah polemik pertama, ya, setelah wafatnya Rasul. Dan kita akan beralih menjelaskan tempat ini. Ketika Rasul SAW wafat, perlu dipahami bahwa Rasul adalah seorang pemimpin, seorang panglima perang, seorang imam, seorang presiden lah. Kita aja nih heboh nih, mau capres heboh, ya. Entah Ganjar, entah Prabowo, entah siapa. Bagaimana di zaman dulu? Nabi SAW ketika wafat kebingungan. Siapa yang akan menggantikan Muhammad SAW? Maka orang-orang pembesar yang ada di kota Madinah, ketika itu mereka berangkat menuju ke tempat yang sekarang kita lihat, ya. Ini mungkin sedang direnovasi, ya. Dulu ini ada sebuah bangunan tempat bermusyawarah namanya Saqifah Bani Sa'idah. Dan dimusyawarahkanlah siapa yang akan menggantikan Rasul SAW. Abu Bakar hadir, Umar hadir, ya. Kemudian penduduk-penduduk kota Madinah hadir. Penduduk kota Madinah mengatakan, kami ingin mencalonkan orang dari kota Madinah. Tapi kemudian kata Abu Bakar, Nahnul Amir. Saya pernah mendengar, ya, dari Rasul SAW bahwa orang-orang Quraisy atau orang-orang yang datang dari kota Mekah itu adalah para pemimpin. Nahnul Amir wa antumul wizara. Kami orang-orang Quraisy yang datang dari kota Mekah, meskipun kami pendatang, adalah pemimpin yang memang sudah dicalonkan oleh Nabi SAW. Adapun kalian pembesar-pembesar kota Madinah adalah menteri-menterinya. Maka mereka bersepakat di sini, ya, di Saqifah Bani Sa'idah untuk membaiat Abu Bakar, bersumpah setia bahwasanya Abu Bakar adalah menjadi seorang khalifah yang pertama menggantikan Rasul SAW. Sebenarnya sudah ada tandanya dari Rasul SAW. Tadi ketika beliau sakit, yang ditunjuk jadi imam siapa? Bukan Umar, Pak, bukan Utsman, bukan Ali.
Ya. Tapi Abu Bakar sahabatnya yang menemani beliau dalam perjalanan hijrahnya. Perintahkan Abu Bakar. Udah dibilang sama Aisyah. Abu Bakar hatinya mudah tersentuh ketika membaca Al-Quran. Takutnya beliau nanti gampang nangis ketika mengimami. Perintahkan Abu Bakar. Ini adalah isyarat dari Rasulullah SAW untuk menggantikan posisi Rasulullah SAW. Di baiat di sini Abu Bakar As-Siddiq kemudian berangkat lagi bersama pembesar-pembesar kota Madinah dan kota Mekah dan dibaiat lagi di Masjid Nabawi bersama jemaah-jemaah yang ketika itu sedang berkabung dengan pengurusan jenazah Nabi SAW. Abu Bakar ketika itu menaiki mimbar dan menangis. Ada sebuah pidatonya yang sangat indah sekali yang seharusnya menjadi contoh untuk para pemimpin. Ya. Abu Bakar berkata, "Ayyuhan nas, qad wullitu 'alaikum wa lastu bi khairikum." Wahai manusia sekalian, kalian telah memilih aku dan bukan berarti aku yang paling baik di antara kalian. Lihat bagaimana tawaduknya Abu Bakar. Kalian semua telah sepakat menjadi aku sebagai pemimpin, tapi bukan berarti aku yang paling baik di antara kalian. In ahsantu, kita garis bawah ini. Fa'inuni wa in asa'tu faqawwimuni. Kalau misalnya dalam masa kepemerintahan saya ini baik, dukung saya, support saya. Tapi kalau misalnya dalam masa kepemerintahan ini saya khilaf, saya salah, saya keliru, tegur saya, nasihati saya. Bareng-bareng ayo kita bangun negeri ini dengan lebih baik lagi. Seharusnya ini yang dicontoh oleh pemimpin kita. Kalau benar didukung, kalau salah mau ditegur. Begitu Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kemudian dipilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah menggantikan posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita akan lanjut lagi dan baki jam setengah tutup, ya. Secara ringkas, kebun yang Bapak Ibu lihat, ya, ini adalah namanya apa, Bu? Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah. Tempat apa? Ada yang bisa mengulang? Musyawarah, tempat musyawarah apa? Musyawarah tempat di mana Abu Bakar As-Siddiq dilantik sebagai khalifah setelah wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita foto bersama dulu di tempat bersejarah ini, kemudian kita akan lanjut ke Masjid Ghamamah. Syukron.